house ataupun semacamnya itu, ya konsepnya sama sih. Jadi dia bakal keliling di Kutek dan Kukel, di ya titik-titik yang banyak anak mahasiswa ataupun banyak flow traffic-nya lah bahasanya, dan menunya masih sama sih dengan matcha yang ada di FT. Cuman sorry, di UI, cuman kita juga ada menu satu lagi, itu matcha Cih, yang matcha on the go itu harganya 9.000. Itu kita coba untuk lebih bisa masuk ke pasar-pasar mungkin anak SMA ataupun yang mungkin haus pengen coba matcha, cuman duitnya cuma 10.000 bahasanya. Kayak gitu sih. Berarti Betul. itu kayak sistemnya itu kayak franchise gitu apa kayak nge-hire orang untuk keliling-keliling jalan gitu deh Bang? Hire orang. Oh, Kita nggak franchise sama sekali. Jadi kita emang brandnya brand kita sendiri gitu. Brandnya brand tetap brand Sandrip, tapi dengan spin off brandnya yang tadi Macaci itu untuk kita bikin yang lebih affordable lah gitu. Walaupun 15.000 udah affordable, tapi kita coba try untuk cari lagi yang lebih affordable lagi biar kita bisa tap in to a lot of market lah gitu. Tapi intinya produk itu tuh bener-bener specializing in matcha aja karena kan so far as we know mungkin belum ada yang specializing in matcha doang ya. Akhirnya kita coba untuk go with that idea gitu. oke, noted. Keren banget Bang idenya. Semangat ya Bang. Semangat Raifan. Semangat, semangat Rafa, semangat semua. Keren banget Bang. Oke, kalau untuk bisnisnya dari awal siapa aja yang terlibat Bang? Apa emang bertiga dari awal atau gimana? Di awal tahun itu pertamanya adalah gua sendiri sama ada namanya Darin. Darin itu anak FH. Terus dia baru di bulan apa ya, Fang ya? Bulan Juli ya. Juli Juni lah lebih Iya, kurang. Juni Juli ada Raifan, Jeko dan juga kalau kalian tahu ada Asha anak Visip yang joinan kita juga gitu ya nanti yang di situ mulai joinan karena kita mulai nge-transform dari awalnya kita mau go with the cafe yang skin tadi jadi yang kita warehouse sendiri gitu. Tapi initially gue berdua sama Darin, abis itu ada Idel juga, anak Eva juga, abis itu baru ada Jeko, sama Revan, abis itu baru ada Asha gitu. Oh, oke oke. Kalau peran dari masing-masing orang yang jadi foundernya itu apa Bang? Peran kalau misalnya Darin itu more into operasional dan juga produk ya, operasional dan produk. Kalau misalnya gue sendiri itu more into partnership, tenants dan juga marketing and sales gitu. Itu pembagian dua antara gua sama Darin. Nah, nantinya baru ada dibantu lagi, ada Raifan dan juga Jeko yang nanti bantu sama Darin. Gua sama Asha itu yang into the marketing gitu. Oke, kalau branding dari brandnya sendiri gimana Bang? Itu mandiri atau minta bantu jasa lain gitu? Oh, kita fully in-source. Kita buat branding, buat marketing, buat semuanya fully in-source dan ya kita collaborate lah sama beberapa teman-teman kita. Kita juga sempat di review sama temannya Asya, KOL gitu. Jadi untuk sekarang alhamdulillahnya kita both operasional dan juga marketing itu udah fully in-source, udah nggak ada yang outsource lagi. Yang apa? Yoi, setuju banget. Berarti kira-kira lewat media apa aja tuh Bang Untuk apa? untuk brandingnya sendiri? Oh, Tadi kan kita kita itu review. oke. Kita itu mainly Instagram, terus TikTok juga beberapa kali ada. Lalu kita juga lumayan ternyata banyak em, yang ngomongin kita di Twitter juga gitu. Baru akhirnya kita coba untuk show up lah di Twitter gitu. Tapi
tetap our mainnya tetap Instagram, Twitter, dan juga offline marketing sih. Kita sempat beberapa kali sebar-sebarin brosur, terus juga em, ada ini ya Fang ya, apa namanya, yang ditaruh di tangan tuh apa namanya Fang? Oh, kayak banner dan poster ya? Iya, poster-poster akrilik gitulah, poster-poster A4 yang kita taruh di tempatnya, di tanah-tanah kita. Oke Bang, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, waktu awal-awal mulai bisnisnya, kira-kira apa tantangan yang paling besar yang Abang hadapi? Oh, it was a really learning process ya, karena gue sendiri nggak pernah mengetahui F&B industry ya, karena gue sebelumnya lebih banyak ke ya bidang-bidang lainnya lah gitu. Jadi um, banyak yang kayak permasalahan inventory, permasalahan quality produknya, terus permasalahan tentang ya kalau misalnya di TI ya bahasanya supply chain-nya lah. Dari awal procurement, purchasing, sampai pengiriman, sampai produk itu tersampaikan, dan juga sampai nge-QA produk-produknya gitu. Jadi itu tuh mainly our concern ya. Dan juga um, we also kayak find it hard pas itu tuh untuk nge-sustain rasa di kopi. Jadi kenapa akhirnya kita pindah dari kopi ke matcha, karena kopi itu secara product base itu susah banget untuk dijaga secara rasanya gitu. Apalagi kita tuh secara pembuatan bulk ya, in bulk orders gitu. Jadi pembuatan kopinya agak lebih susah. Terus pas itu gue sama Darin tuh sempet ngobrol sama kalau kalian tahu foundernya Macamen. Kayak founder Macamen tuh dia satu holding lah, Macamen, Puyo, terus apa tuh dimsumnya tuh, dimsum Hakka Dimsum, terus tiramisu apa gitu-gitulah. Terus ya udah kita dapat insight kalau misalnya emang kita should go into one specific products ada apa daripada kita beberapa produk yang kita pegang gitu, dan akhirnya that's why kita sekarang specializingnya di matcha only gitu. Tapi Atau dari dari dulu Fang ada ini ya Bang, tantangan sekarang Fang? Hmm, Kalau dari mungkin lebih ke teknisnya banget itu sih manajemen waktu sih. Biasa tuh kayak mungkin dari segi kesibukan kampus udah nggak yang hektik tingkat 3 tingkat 2, cuman tetap aja day to day operasionalnya kadang masih ibaratnya kita kayak ada schedule lah, kayak pengantaran, pick up, dan supply ke kantin-kantin jam berapa gitu. Cuman karena masih ada kegiatan kampus ataupun magang dan semacamnya tuh masih kadang ada kendala-kendala dalam segi time management ya bahasanya. Sama mungkin dari sisi produk gimana Bang menurut lo Bang? Apa? Dari sisi produk ya kita sempat Hmm, ganti skema, terus oh, masalah basi-basi gitu-gitu. oh itu sih kayak karena kita itu sangat bahasa itu kita kan nitip lah gitu produk kita ke kantin, which is dan juga karena tadi manajemen waktu kita nggak selalu bisa ngecekin dan QC kondisi bagaimana mereka menghandle produk kita. Jadi kayak ada beberapa kali case itu kayak mereka nggak mungkin mereka juga sibuk bahasanya ataupun lingkungan kantinnya itu nggak memadai. Jadi ada beberapa kali itu ada case macanya basi karena ya handling si produk macanya itu nggak sesuai dengan SOP yang udah kita berikan lah. Itu dari segi produk. Hmm. Terus Intinya banyak banyak tantangan-tantangan secara ini ya Bang ya, secara operasional, karena memang kita kolaborasi sama other parties ya. Jadi di oh situ iya, tantangan tantangan yang agak tidak di-expect dan gede itu ada waktu demo kemarin. oh iya Itu benar itu benar. sumpah awal-awal masuk kuliah itu kayak ya udah lumayan stabil penjualannya. Terus demo.
itu kan pada online ya, mau Iya, FIB, bener bener. EVA ataupun NFT, wah itu langsung sepi Pak yang beli. Iya iya iya. Itu banyak inilah, banyak force major yang akhirnya kayak, wah belajar kita di situ, gitu. Oke Bang, tapi kalau untuk, di awal pembuatan bisnisnya sendiri, pernah ada keraguan nggak Bang? Alhamdulillah sih enggak ya, karena, gua personally kan emang udah lumayan lama bisnis dan kayak, filosofi gue dalam bisnis tuh ketika memang udah melihat idea dan opportunity-nya, gue lebih prefer untuk go with it gitu loh. Go with it baru belajar pada saat prosesnya gitu. Jadi, mmm, ketika di awal udah melihat opportunity-nya, terus juga mikirin, banyak case-case yang kira-kira muncul, terus, mmm, mikirin gimana skema-skema dan lain-lainnya, ketika itu sudah kita coba brainstorm-kan, gua langsung try to execute it gitu. Jadi, planning-nya 60%, 50% langsung execute 50% juga gitu, dan baru setelah executing itu kita belajar banyak hal, kita belajar, oh kita harus handle ininya nih, operasionalnya kita harus apa, karena kan banyak sekali, hal-hal yang kita nggak akan tahu sebelum kita udah mengeksekusi idenya gitu. Jadi secara filosofi gue sendiri pun itu, lebih prefer untuk langsung execute daripada, meragukan ide dan lain-lainnya gitu. Kalau di awal mula gitu, kira-kira Abang cara ngatur sumber daya atau modalnya gimana ya? Atau kayak cara ngatur keuangan, bahan baku, kemasan, Oke. alat produksi, dan lain-lainnya? Oke, sebenarnya di awal itu gue bisa bilang kasaran nol modal ya. Karena kan, gua itu ngambil dari kafe, in which itu invoicing-nya bisa ditahan seminggu. Nah, nanti uang dari situ kita, untuk bayar si kafenya, kita ambil dari hasil cash flow setiap tenan-tenan kita, gitu. Jadi, gue bisa bilang gue lupa deh berapa modal yang pernah bener keluar ya, tapi ya bukan modal, tapi lebih ke arah nalangin doang gitu loh. Jadi, alhamdulillah dari awal pun secara cash flow itu udah sehat gitu. Mungkin kalau misalnya modal, itu kita baru mulai keluar itu setelah jalan 6 bulan, yang which is kita akhirnya invest di warehouse, terus juga invest di sepeda listrik itu dan lain-lainnya. Itu baru kita mulai keluar modal. Tapi di awal nggak terlalu banyak karena, balik lagi prinsip gue dalam bisnis juga ketika kita bisa mencari, apa namanya, the most efficient dan effective way dari aspek financial, dari aspek, end to end operasional dan lain-lainnya, gue pasti selalu ke arah sana gitu. Jadi modal tuh di awal nggak ada, alhamdulillahnya ya gitu. Oke, mungkin aku pengen lanjut nanya lebih ke terkait gimana bisa kayak dari Abang sendiri kan ini kan B&B dan kayak ke apa ya kantin-kantin kampus. Nah, gimana Sandrip bisa kayak mulai jual di berbagai tempat di kampus itu kayak proses untuk kayak deal-dealan dan lain sebagainya itu kayak gimana kayak sampai bisa terjual di setahu aku ada di FH, FT, FE, FIB, FISIP ada nggak ya Bang? Kalau nggak salah, Visip ada tapi sekarang lagi ke hold. oh, oke oke. Mm. Mungkin pertanyaan aku itu kurang lebih. Oke, kalau dari sisi, pitching ke tenants ya, itu sebenarnya mostly itu ya gue coba untuk kayak negosiasi aja gitu. Kita ada produk, lu mau jual produknya atau enggak, lu tinggal jual doang, marketing semua dari kita gitu. As simple as that sebenarnya kalau pembahasan ke mereka. Tapi kan pada saat kita ngobrol kan memang banyak aspek-aspek operasional dan juga yang kayak aspek-aspek, kayak nggak dulu deh, gini deh, gini gini gini. Tapi ya di situ,
more into negotiation skill aja sih, kayak gimana kita bisa memberikan konsep produk kita itu tuh jadi suatu hal yang mutually benefit buat dia juga gitu, buat si tenan-tenan ini gitu. Karena kalau misalnya it seems like mereka cuman dibebani tanpa ada benefit, kan pasti mereka nggak mau dong gitu. Jadi tapi bagaimana gue sebagai orang yang nge-pitching itu selalu put the ball itu di dia. Jadi bagaimana di sini tuh dia yang paling diuntungkan oleh kerjasama ini, dan bagaimana kerjasama ini juga menguntungkan dua belah pihak lah gitu. Gitu sih. Oke. Tapi memang pada saat eksekusi itu tenants itu beda-beda semua. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang repot, ada yang balas WA-nya lama, ada yang minta harganya mahal dan lain-lainnya, itu banyak banget. Tapi ya kita selalu carilah solusi paling win-winnya untuk kedua belah pihak seperti apa gitu. Oke. Mungkin aku juga pengen nanya kayak konsiderasi kayak pertenannya kayak pengen buka di sini 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 itu ada nggak kayak kayak apa ya mungkin kurang lebih kayak kenapa milih lokasi-lokasi yang ada dan juga kayak itu tuh kayak ya udah milih yang available aja atau Oh, kayak emang ada niat emang harus di sini gitu atau enggak juga ada nggak kira-kira yang tadinya pengen di sini tapi nggak jadi gitu atau pokoknya kurang lebih kayak gitulah. oke. Kalau untuk pemilihan tenan sebenarnya kita itu start dengan yang memiliki spending power yang oke gitu. Ya as we know FH orang-orangnya kan borju-borju juga ya. FT juga dari sisi keramaiannya itu ramai banget ya kan. Jadi kita start dari sana sebenarnya. Terus baru expanding ke tempat-tempat lain itu juga mempertimbangkan hal atau aspek yang sama. Kalau pertanyaan kedua itu ada tenan di RIK yang kita nggak jadi masuk karena RIK itu kan emang anak-anaknya kan lebih ke arah yang sehat-sehat dan lain-lainnya ya. Sedangkan produk kita tuh gue bisa bilang kayak not really aligning with that value gitu. Yet ya. Pas dulu. Jadi makanya kita akhirnya nggak go di sana, mempertimbangkan kayak oh mungkin nanti secara market acceptance-nya mungkin nggak akan sebesar itu kalau misalnya kita langsung buka di RIK gitu. Tapi ya kalau sekarang sih insya Allah kita pede ya buat ke sana gitu. Tapi kita sekarang lagi fokus ke um, sepeda listrik kita itu gitu. Oke. Gitu sih. Mungkin aku pengen nanya juga kayak di antara lokasi-lokasi yang ada itu ada nggak kira-kira yang paling laku kah atau kayak ya kurang lebih kayak gitu kayak dinamik antar lokasinya tuh kayak gimana? Gimana Bang? Oke. So far paling gini, kok paling rame dari segi flow-nya sekarang itu FT. FIB juga Kan lumayan lah. FIB juga lumayan. Cuman FIB itu kok gue nanya ke tenannya itu masih banyak yang kelasnya online bahasanya. Jadi ibarat kata dia potensinya bisa lebih gede dibanding FT. Cuma karena ada kendala mahasiswanya nggak ke kampus, jadi agak kalah saing sama FT. Terus kalau FH itu di posisi tempatnya sih, karena kita di koperasi mahasiswa. Sebenarnya tuh kok kayak ngeliat tuh mirip kayak koperasi mahasiswa FT lah. Posisinya itu nggak begitu strategis dan ketika pengen beli macanya itu kayak harus literally masuk, bukan yang kayak oh kita keliling kantin oh kelihatan nih ada yang jual maca, bahasanya nggak kayak gitu. Jadi kayak Eva masih ada kendala di posisi dan mungkin marketingnya bahasanya. Oke. Mungkin aku pengen nanya lagi kalau misalkan yang FH kayak gitu, apakah ada plan untuk kayak sekiranya pengen eh kayak kemana gitu di daerah FH kayak pengen expand ke daerah lain di FH sendiri gitu, kayak di kantinnya gitu, ada nggak ya? Sempat. Kita pas itu tuh pengen ngebuka tenan sendiri juga pas di FH, tapi kita mempertimbangkan banyak aspek
kayak aspek operasionalnya, aspek flow-nya dan lain-lainnya kayaknya nggak terlalu wise. Terus akhirnya kita comes up with an idea, ya udah kita coba push aja offline marketingnya di sana gitu. Jadi ketika kita coba push offline marketing, ya hopefully nanti kedepannya bisa bakalan lebih oke lah gitu. Tapi sebenarnya FH itu cuman lately aja sih lagi kurang baik ya. Tapi awal-awal itu sangat oke banget gitu. Cuman mungkin hype-nya belum muncul lagi di FH, jadi masih harus kita kejar lagi untuk offline marketingnya gitu. Oke. Mungkin offline marketing tuh kayak gimana Bang kira-kira kayak gambarannya? Mungkin aku pengen nanya itu. Kita pas offline marketing itu satu kita bagi-bagi brosur, nitip brosur di situ. Terus yang kedua kita muter-muter kantinnya untuk nawar-nawarin produk-produk kita dan juga nanyain mereka untuk review dan lain-lain. Nah, sekalian menyebarkan word of mouth-nya lah dari produk kita. Terus juga kita beberapa kali sempet jualan langsung di tempat-tempat prime-nya itu untuk customer atau misalnya anak-anak Eva, market kita itu tahu produk kita. Setelah mereka tahu produk kita, baru kita bisa bilang kalau misalnya kita ada di Kopma gitu, ada di kooperasinya. Jadi ya beberapa, ya intinya adalah kalau misalnya offline marketing itu ditujukan untuk meningkatkan awareness sama word of mouth dari produk kita sih gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti kayak di hire juga kah? Atau kayak Oh enggak, involve sendiri. langsung gitu berarti? Involve sendiri kita. Kita Oke. masih quite a lean ini sih, a lean team gitu ya. Kita baru hiring paling cuma hiring yang buat sepeda listrik aja, Oke. yang Mungkin Macha on the go. aku pengen kayak expand on that, kayak involvement dari Sandrip sendiri, kayak misalkan di antar kayak tenan dan Sandrip gitu, itu kayak gimana tuh? Kayak di setiap cabangnya misalkan kayak teknisnya gimana gitu? Kayak dari Sandrip ke apa tenan-tenan gitu mungkin. Mungkin boleh Bang, masuk Bang. Berarti kayak semacam teknis kayak kolaborasi dan komunikasi sama tenan-tenannya gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Seben Oke. Sebenarnya itu karena apa ya bahasanya ya? Karena dalam 1 minggu misalkan gitu. Itu kan bakal ada kita ngesuplai matcha, susu dan semacamnya itulah ke mereka. Dan setiap ketemu tuh kita selalu kayak nyoba kayak, "Oh, Mas, kayak situasi kantinnya gimana, penjualan dan semacamnya, kayak kira-kira lagi ada kendala di pemasaran apakah? Oh, ternyata emang mahasiswanya lagi sepi. Oh, kayaknya pengantarannya perlu dicepetin atau kayak perlu dibantuin terkait marketing untuk bisa ningkatin exposure dan semacamnya." Selain dari tanya-tanya langsung, kita juga ada semacam grup ya koordinasi lah bahasanya. Di situ juga mereka sering update, oh di sini, misalnya di FIB lagi rame nih, tolong diantarin dong macanya tambahan gitu. Atau kayak, oh kita lagi kehabisan ataupun dan lain-lain. Basically bagaimana kita mencoba berkolaborasi dari 2 hal itu sih. Dari baik grup WA koordinasi dan juga, mmm, tanya-tanya langsung. Ya, betul betul. Oke, mungkin aku pengen nanya lanjut, kayak kan tadi sempat di-mention kalau misalkan ada kayak yang operasional yang matcha basi itu tuh kayak ada kasus kayak gitu lagi kah? Dan kayak dari terjadinya itu kayak solusi dari abang-abang sendiri tuh kayak gimana gitu mungkin? Pas kita nemuin itu kan dikabarin sama tenannya ya. Langsung kita coba cari tahu kira-kira root cause-nya itu apa gitu kan. Ternyata memang pada saat produk matcha itu sudah udah di-mixing sama susu itu ketahanannya akan lebih rendah gitu. Dan akhirnya dari situ kita langsung comes up with an idea untuk misahin susunya dengan si matcha liquidnya gitu, biar making sure kalau misalnya secara ketahanan bisa more long lasting lah gitu. Dan alhamdulillah from that
scheme itu udah nggak pernah ada case-case basi lagi sih, basi yang nggak jelas ya. Kan kalau misalnya waste itu kan ada two type of waste ya. Ada waste yang memang comes in suddenly, ada waste yang memang karena produknya udah habis aja masa ketahanannya gitu kan. Alhamdulillah kalau misalnya waste yang tiba-tiba terjadi itu udah nggak pernah ada lagi. Dan ya so far alhamdulillah aman lah untuk produknya gitu. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin aku pengen nanya lagi kalau misalkan dibanding waktu awal gitu, kira-kira gimana perkembangan penjualan kayak dan peminat dari Sandrip? Apakah kayak sesuai ekspektasi dari abang-abang semua atau kayak gimana tuh? Mungkin kurang kurang lebih. Ya bisnis itu kan dinamis ya, up and down pasti selalu ada dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah kalau gue sendiri ngelihat kayak dari awal tahun ini di mana gue mulai jualan Sandrip itu it's been really growing so far in terms of the business itself, terus juga in terms of the team dan juga especially ya kalau gue pribadi itu in terms of my learning here gitu. It's been truly a great journey. I've been with Sandrip dan ya hopefully bulan-bulan kedepannya akan lebih baik lagi selalu untuk Sandrip gitu. Hmm, Oke, mungkin aku pengen nanya juga, kan selain yang setahu, kan kemarin sempat Sandrip tuh jualan juga kan di Nmart kayak. Jadi kayak mungkin aku di sini pengen nanya, selain Nmart, Sandrip tuh pernah nggak sih kayak ke bazar-bazar gitu yang mirip kurang lebih? Oh ya, kita alhamdulillah pernah di order sama Dekanat beberapa kali Hmm. untuk mereka. Terus juga kita pernah jualan di Balairung, tapi itu partnership kita yang nggak jualan langsung, kita yang jualnya anak FH. Terus kita juga pernah supply ke UP, Universitas Pancasila, ada acara di sana. Terus kita juga pernah masuk ke acara birthday party em, di order kita. Terus ya paling itu sih. Jadi alhamdulillah nggak cuma Nmart aja, tapi ada beberapa kali kita juga masuk ke acara-acara maupun orderan-orderan yang bulk order kayak gitu. Oke, mungkin aku pengen nanya follow up kalau misalkan dari abang sendiri, kayak menurut abang sendiri atau kayak kayak apa ya? Kan dari acara-acara tersebut tuh pas di order, maksudnya kayak gimana ya? Bentar, kayak eh, mereka tuh order Sandrip nih, itu kayak kira-kira menurut dari abang sendiri tuh kenapa akhirnya mereka bisa milih Sandrip, kayak dari marketing kah, kayak dari word of mouth kah atau kayak gimana? Yang Kalau yang sebenarnya a lot of different cases ya. Kalau yang FT yang di Kanat itu karena mereka ternyata pernah beli Sandrip, terus tiba-tiba mereka pengen aja ada untuk acara dekanat gitu. Jadi kayak pas itu kalau nggak salah dekanat itu ulang tahun deh. Dekanat ulang tahun itu kita ada, terus dekanat ada acara 17-an kita juga ada. Itu benar-benar tiba-tiba ada yang WA kita aja. Kita emang naruh nomor kita di Instagram kita. Pas kita tanya, ibu tahu dari mana produk kita, ternyata mereka pernah nyoba di Kandal aja gitu. Mereka nyoba di Kandal, mereka suka produknya, mereka cari kita di Instagram, mereka approach kita untuk nge-order. Itu simpelnya. Tapi juga ada different cases yang memang kita nawarin produk kita, terus juga ada juga yang karena word of mouth orang dan lain-lainnya. Jadi a lot of different cases lah gitu. Oke, mungkin aku pengen nanya lagi kalau misalkan kayak menurut dari abang-abang sendiri, kalau misalkan apa yang bikin Sandrip tetap flourish dan sustain sampai sekarang gitu mungkin. I would say sebenarnya we always try to keep being relevant ya to the customer gitu. By means we always we always try to ask lah what's their thoughts on our product gitu. Ada yang dari awal tuh pokoknya sebenarnya alhamdulillah rasanya itu kita selalu improving lah. Dan sekarang itu udah lumayan produk yang final dan our default gitu. Jadi di awal tuh ada yang pernah kepanisan,
orang-orang bilang kemanisan, akhirnya kita coba nurunin gulanya. Ada yang bilang terlalu creamy, ada kita kurangin susunya dan lain-lain. Jadi um, apa ya, kita always try to keep being relevant to the customer by doing improvement our product aja sih gitu. Jadi selama produk kita we always try to improve our product dan customer suka, ya insya Allah kita akan tetap sustain lah untuk sekarang gitu. Oke oke. Mungkin aku pengen nanya ini lebih ke kayak money management dari Sandrip tuh kayak gimana kurang lebih kayak just like kasarnya gitu. Money management sebenarnya kita ada namanya cash reserve dari company-nya. Jadi semua uang nanti taruh di cash reserve dulu untuk kedepannya ketika ada pengeluaran gitu. Jadi kita baru narik dividen itu di akhir quarter biasanya setiap 3 bulan sekali. Terus apalagi ya, pokoknya intinya alhamdulillah kalau misalnya in terms of cash flow sendiri kita selalu aman dan gak pernah kekurangan untuk baik beli bahan baku ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi karena cash reserve itu alhamdulillahnya semuanya jadi aman sih gitu. Oke, mungkin sekarang ke pertanyaan yang lebih ngebahas balancing the business life sama campus life. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana rasanya bisa ngejalanin bisnis sambil tetap jadi mahasiswa aktif gitu, Bang? Wah ini Revan ya. Gimana Van menurut lo Van? Bang 3,5 ini emang udah jangan ke kampus ya. Terus skripsian doang. Cenderung ya. Jujur capek tapi happy banget. Wis. Ya capek pasti capek lah. Maksudnya kayak ya ya capek ngurusin dan kayak alokasi waktu dan tenaga. Cuman kayak happy aja gitu kayak ini sesuatu yang emang milik kita dan alhamdulillah mungkin belum yang seoptimal itu tapi udah bisa menghasilkan sesuatu lah bahasanya. Dan so far itu cukup stabil. Karena kan kayak banyak case kayak orang nyoba bisnis terus rungkat lah bahasanya gitu sampai nggak bisa baik modal, gulung tikar dan semacamnya. Cuman alhamdulillah kita masih di titik ya kayak tidak sesuai dengan planning pasti ada namanya. Cuman masih bisa kita evaluasi dan kita perbaiki, kayak senang aja sih. Kayak gue masih ingat waktu itu first time gue nge-pick up kayak semacam jagin atau botol-botol kosong dari kantin terus kayak botol kosong semua. Itu happy-nya nggak ada main, kayak alhamdulillah banget dah. Jadi kayak capek cuman karena ngerasa ini emang bisnis kita sendiri dan alhamdulillah prospek ke depannya semakin bagus, senang aja sih rasanya. Asik. Jangan Bang. Oke, Bang. Karena Kan kata Abang, happy banget ya sama ngejalaninnya. Tapi pernah nggak sih Abang ngerasa kewalahan atau pengen berhenti sejenak gitu? hmm, mungkin Jujur Bang. kalau gue pribadi belum sampai di titik itu karena mungkin kalau gue nggak sampai pribadi gue masih dalam durasi yang singkat. Ketika kata Lava gue tuh baru join di Juni or Juli, which is mungkin baru 3 atau 4 bulan. Jadi gue di titik yang ngerasa capek banget dan gue juga ngerasa dari bisnis ini tuh masih banyak banget yang kita bisa improve. Jadi kayak belum di titik kayak kita udah maksimal banget terus nyata nih bisnis nggak kemana-mana, mungkin tuh ngerasa capek. Cuman karena ini bisnisnya tuh masih banyak hal yang bisa kita improve, gue ngerasa inilah bisnis gitu loh, pasti akan ada capeknya. Dan ya udah aja gue coba membodoh amatkan rasa capek itu untuk supaya bisnisnya bisa lebih berkembang aja. Mungkin kalau Ava gimana yang mungkin start from zero bahasanya? I've always enjoy business secara overall ya, in terms of the learning process dan juga kayak
Ya kalau gue selalu mindset-nya dari dulu ya, bisnis itu lebih ke arah pembelajaran bukan solely only for the money gitu. Dan ya alhamdulillah karena belajarnya oke banget, jadi, nggak pernah merasa yang burnout atau gimana-gimana terhadap bisnis sih, alhamdulillahnya gitu. Dan, I would say I found my passion in business, alhamdulillahnya. Jadi, I've always enjoy every process in the business itself gitu. Oke Bang, kan tadi sempat di-mention kalau misalnya dari bisnisnya masih banyak yang bisa di-improve ya. Kira-kira kalau misalnya balik ke awal nih, ada nggak yang mau dilakuin beda atau kayak langsung diubah gitu, ngelihat perkembangan bisnis Abang sekarang? Mmm, Apa ya, kalau kata sore sih mau aku ulang berkali-kali aku akan tetap Oh, melakukan lagi, anjir. wow, Serem banget ya? Enggak, Hollywood. mmm, lucu-lucu aja dikit-dikit. What I would approach differently adalah, nggak ada yang signifikan sih sebenarnya ya, karena produk kita pun juga selalu improving gitu loh. Jadi, there was no time yang telat atau gimana-gimana. Tapi mungkin kalau misalnya memang, apa namanya, kalau misalnya memang bisa diulang lagi, ya kita start langsung dari matcha gitu. Instead of kita go with kopi dulu, tapi kita langsung start matcha aja. Tapi kan itu kan kita nggak akan tahu sampai kita udah pernah eksekusi kan, gitu. Jadi, I don't think I would approach it differently sih untuk bisnis ini gitu. Kalau misalnya, dulu pas lagi sibuk-sibuknya produksi tuh rutinitas Abang apa aja ya? Kayak yang sambil kuliah gitu, kira-kira gimana? Coba Bang, sebenarnya produksi pun Oh, juga gimana kita gimana? on the weekend ya Bang Iya, ya? on the weekend dan kayak alhamdulillah karena tingkat 3 kelas pun udah nggak sebanyak itu, jadi kayak masih bisa ke-handle banget sih dengan pembagian kelas gua. Jadi ya sebenarnya aman-aman banget aja sih dari jadwal kampus dan ngurusin Sandrip. Kalau selama ngejalanin Sandrip menurut Abang itu ngaruh nggak ke cara Abang ngelihat dunia kerja atau masa depan karir Abang? Widih, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ayo Bang, jawab Bang. Yang bagus emang gua. Mmm, Sejujurnya ini mungkin agak lebay atau filosofi, cuman gua kayak lebih menghargai duit aja sih. Kayak ya nyari duit Wih, gila, respect, respect, respect. nyari duit ternyata ya emang susah itu dan mencoba lebih ap apa ya, ngeliat kayak udah, oh ternyata nyari duit susah dan apa ya, dan lebih bersyukur dengan apa yang gue punya dan semakin respect dengan orang-orang yang mencoba bisnis ataupun mencoba berjualan gitu lah dimanapun itu. Kayak terutama kayak ya mungkin kayak kayak ngeliat orang-orang yang dagangan dari kantin ke kantin atau di jalanan kayak ini gua dan teman-teman tuh aja masih dibantu dengan kantin yang bisa menjualkannya bahasanya. Apalagi mereka yang harus day to day dari pagi sampai malam secara langsung menjualkan barangnya ke konsumen langsung. Gua jadi mad respect sih ke mereka bahasanya. Lalu gimana? Gue sebenarnya, melihat kalau misalnya bisnis itu, tempat belajar yang crazy banget gitu loh. Karena, mmm, ya if you work, sebenarnya kerja itu kan, ya udah lu ngerjain scope lu, lu ngerjain apa yang dikasih sama user atau atasan lu, dan ya udah, you just working it secara day to day seperti itu gitu kan. Tapi kalau bisnis itu
banyak banget aspek yang harus dipikirin gitu loh. Jadi kayak ibarat kata kalau misalnya bisnis itu kita harus ngerjain 1 sampai 10, tapi kalau bisa kerja mungkin satu doang scope-nya gitu. Jadi scope dari bisnis itu kan banyak banget, kita harus mikirin marketing, kita harus mikirin financialsnya, kita harus mikirin operationalnya, kita harus mikirin CRM-nya dan lain-lainnya gitu kan. Jadi gue sendiri sih kayak merasa kalau misalnya pembelajarannya lebih oke di bisnis, dan juga mungkin secara returnnya juga akan lebih besar di bisnis daripada kerja gitu. Jadi but I couldn't deny kalau misalnya kerja is also a very important thing ya untuk kita bisa belajar juga gitu. Oke, Bang. Kira-kira setelah selama ini ngejalanin bisnis Sandrip, ngelihat Sandrip ke depannya tuh gimana sih? Kayak ada rencana untuk terus-terus dikembangin kah atau gimana? Pasti insya Allah kita akan selalu untuk mengembangkan ke depannya. Kita juga udah ada ya roadmapnya lah ke depan. Tapi yang kita mainly fokus sekarang adalah bagaimana kita memaksimalkan dulu apa yang kita sudah punya sekarang gitu. Jadi um, um, it's not that we are not dreaming that big, tapi we have a dream, but untuk si mimpi ini bisa kecapai, kita harus bisa menyelesaikan dulu dan memaksimalkan dulu yang kita punya sekarang gitu. Jadi waktu ke depannya pasti banyak lah, kita mau expand ke ruko-ruko, kita mau buka kantin sendiri, kita misalnya mau buka banyak sepeda listrik dan lain-lainnya, tapi kita make sure dulu kalau misalnya yang sekarang itu udah final dan juga udah maksimal lah secara itunya. Mungkin aku pengen kurang lebih kayak ngasih final question lah ya. Kalau untuk kan ini kita intinya pengen lebih ke pengen nanya kayak how to start a business lah ya, kayak dari perspektif abang-abang sendiri. Jadi mungkin di sini aku pengen nanya kalau misalkan tips atau kayak hal yang perlu disiapkan gitu. Kalau misalkan ada seorang mahasiswa yang juga pengen buka bisnis gitu kurang lebih. Oke, Fang, gimana Fang? Mungkin bisa dijawab secara lebih tepat dengan Rafa, cuman gue coba jawab dulu. Satu hal mungkin cobain aja sih, karena kayak banyak yang ngeliat cobain bisnis apapun ya, kayak oh bakal capek, bakal susah dan semacamnya. Cuman selama lu udah mencoba market research dengan benar, dan lu udah R&D produk lu mungkin, dan lu ada waktu luang yang memadai lah bahasanya, karena juga pasti bisnis butuh waktu sebagaimanapun caranya, gas aja. Karena kayak kata Rafa tadi di mungkin pertanyaan sebelumnya tuh kayak selain lu mendapatkan uang ataupun semacamnya dari bisnis, ini juga tempat lu belajar. Baik pembelajaran untuk bisnis itu sendiri ataupun lu mendapatkan POV dan pembelajaran hal baru terkait entah itu kehidupan ataupun terhadap pola pikir lu. Jadi kayak kalau udah ada persiapan yang matang, cobain aja. Lu akan tahu gagal ketika udah mencoba. Gimana? Sorry, boleh di refresh nggak pertanyaannya? Diulangi. Iya kurang lebih kayak tips atau enggak kayak hal yang Oke. perlu disiapkan sebagai kayak seorang mahasiswa yang pengen buka bisnis lah. Yang paling penting adalah start with the why. As always ya, kayak kenapa lu mau buat bisnis ini gitu. Baik dari internal dari dalam diri lu terlebih dahulu, dan juga dari sisi kayak externally, apa opportunity memang ada yang kayak kita we give an added value to the customer gitu, to the market gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah um, always try to think every scenario possible yang memang terjadi di bisnis itu. Ketika memang
trade off-nya atau kerugiannya itu nggak akan sebesar itu akan aman gitu. Dan juga always try to ya see lah every scenario seperti apa. Yang ketiga, the most importantly adalah just execute the plan dan always try to improve your business, improve your product itu along the way gitu. Jadi karena most people biasanya dari ide sampai eksekusi itu tuh mati gitu loh. Di idenya itu udah mati duluan karena mereka takut, mereka apa dan lain-lainnya. That's why sebenarnya 80% dari bisnis itu sebenarnya eksekusinya dulu. Baru nanti dari eksekusi itu kita mengembangkan, kita nge-refine lagi produk kita try to improve our product sehingga menjadi produk yang lebih bagus setiap waktunya gitu. Itu sih kalau misalnya dari gua ya. Oke. Mungkin dari kita itu aja sih Bang pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu Oke. pada weekend kali ini. Dan juga mohon maaf sebesar-besarnya dari kata kalau misalkan ada salah kata atau sejenisnya gitu. Mungkin itu aja sih dari kita. Makasih again Bang. Itu Ya kayak dari sangat banget gua insightful. Aku bahkan juga kayak mikir-mikir, oh gitu mulu dari tadi sumpah. Kayak wow keren. Iya, Bang Rafa banget. sharing aja. Hmm. Dari gue juga sangat thank you Thank you banget, atas persediaan waktu teman-teman semua untuk ngobrol sama kita. Semoga kita bisa sharing dikit lah tentang pengalaman kita dan ya I hope the best untuk Malika, untuk Soraya, untuk Mutia for all the things that you're gonna do in the future guys. Thank you so much ya. Good luck. Thank you Bang. Thank you, Sandri. guys. Banyak Bang. Oke, thank you ya. See you. Bye-bye. Thank you, Bang. Thank you Thank Bang. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Yeay. Guys, Kayak aku sejam pas. Iya ya? alhamdulillah ya. Iya lagi. Wait, aku stop recording. Recording stopped. Kalian berarti full